Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Warta Parlemen. Informasi aktual seputar parlemen bersama saya, Rizky Hawadi. DPR dan pemerintah segera merevisi Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan atau KUP pada masa persidangan ketiga tahun sidang 2017-2018 mendatang, di mana salah satu pasalnya akan memuat ketentuan perpajakan bagi pelaku usaha dalam jaringan atau online. Ditemui di Gedung Nusantara 2 DPR baru-baru ini, anggota Komisi 11 DPR Wilgo Zainar mengatakan, terkait pembahasan revisi Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan atau KUP, Komisi 11 saat ini masih menampung aspirasi dan juga masukan dari sejumlah pakar, asosiasi pengusaha dan konsultan perpajakan. Wilgo menyebut revisi Undang-Undang KUP diantaranya memasukkan perluasan sumber pajak seperti pemungutan pajak bagi pelaku usaha dalam jaringan atau online. Wilgo mengapresiasi hal tersebut karena pelaku usaha online merupakan wajib pajak yang potensial. Saya kira di era digitalisasi ini kita tidak bisa untuk menghindari dan banyak pelaku usaha juga bergeser dari offline ke online. Nah, ini juga menjadi objek pajak yang sangat potensial. Nah, tentu kita harus bedakan yang mana komersial, yang mana sifatnya ya home industry atau dan sebagainya. Karena banyak juga bisnis online ini pelakunya adalah ibu-ibu rumah tangga dan sektor-sektor informal. Nah, tentu harus ada klasifikasi itu. Pendapat yang sama disampaikan oleh anggota Komisi 11 DPR Andreas Edi Susetyo. Menurut Andreas, kebijakan pemungutan pajak bagi pelaku usaha online sah-sah saja karena pada dasarnya setiap pelaku usaha merupakan wajib pajak, baik yang konvensional ataupun online. Andreas menambahkan revisi Undang-Undang KUP ini bertujuan untuk menyetarakan dan menyeimbangkan hak dan kewajiban bagi para wajib pajak. Sebetulnya pelaku usaha online itu pada dasarnya kan juga pelaku usaha, di mana usaha itu dapat dilakukan dengan secara offline melalui penjualan lewat gerai atau toko maupun online. Nah, tentunya kalau yang di penjualan secara konvensional gerai ini kena pajak, ya tentu yang online juga sama, kan hanya medianya aja yang berbeda. Oki dan Kiki, TVR Parlemen melaporkan. Terkait kembali mewabahnya penyakit difteri, DPR RI mengkritisi rendahnya kesigapan Kementerian Kesehatan dalam mengantisipasi wabah penyakit tersebut. Pasalnya hingga akhir November 2017 dilaporkan terdapat 622 kasus difteri di seluruh Indonesia dan 32 korban meninggal dunia. Menyusul berjangkitnya wabah difteri yang disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheria yang terjadi di 95 kabupaten dari 20 provinsi di seluruh Indonesia, Wakil Ketua Komisi 9 Syamsul Bahri mengkritisi minimnya antisipasi pemerintah terhadap wabah difteri. Menurutnya dari data Kementerian Kesehatan, penyakit difteri sudah hampir tidak ada di Indonesia sejak tahun 1990, sempat muncul kembali pada tahun 2009. Menurut Syamsul Bahri, wabah difteri tahun ini merupakan kejadian yang terparah karena tidak hanya menjangkit pada anak-anak namun juga orang dewasa. Sehingga pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah menetapkan status KLB atau kejadian luar biasa. Syamsul mendesak pemerintah untuk terus melakukan monitoring terhadap semua jenis penyakit yang muncul di tengah masyarakat. Diberitahu begitu ya mungkin ada kelalaian ya. Sama dengan demam berdarah. Itu selalu muncul setiap waktu dan tidak ada penyelesaian. Oleh karena itu dengan munculnya penyakit difteri akhir-akhir ini, saya kira ini memberikan warning kepada pemerintah bahwa untuk terus waspada, untuk terus meningkatkan antisipasi terhadap berbagai hal yang ada di masyarakat. Terkait langkah Kementerian Kesehatan yang akan melakukan vaksinasi terhadap anak-anak di sejumlah daerah di Indonesia, Syamsul Bahri meminta Kementerian Kesehatan untuk menginformasikan program vaksinasi tersebut secara luas dan masif, sehingga dapat meningkatkan presentasi jumlah peserta dan meningkatkan efektivitas program vaksinasi tersebut. Anak-anak kita ya. Tapi kalau ini tidak disebarkan, tidak diinformasikan secara luas kepada masyarakat, tentu nanti partisipasi mereka akan minim, sehingga dampaknya yang kita harapkan tidak maksimal. Oleh karena itu, sambil berjalan akan melakukan imunisasi kepada beberapa provinsi, kalau nggak salah itu Jakarta, Jawa Barat, Banten, ada beberapa itu ya. Tapi perlu ada informasi masif melalui berbagai media supaya orang tua, masyarakat, tokoh masyarakat, Pemda setempat ikut juga terlibat secara masif, secara aktif.
Nanda dan Dodi, TVR Parlemen melaporkan. Pelaksana tugas Ketua DPR RI Fadlizon mengatakan hubungan Indonesia dan Kamboja yang sudah berlangsung lama perlu terus dikembangkan. Tidak hanya dalam bidang politik dan sosial, namun ke depan juga perlu ditingkatkan kerjasama bilateral dalam bidang ekonomi dan juga perdagangan. Ditemui usai menerima kunjungan Duta Besar Kamboja untuk Indonesia, Hor Nambora, di Gedung Nusantara 3 DPR Senayan Jakarta baru-baru ini, Pelaksana tugas Ketua DPR Fadlizon menjelaskan hubungan Indonesia-Kamboja dirintis sejak tahun 1960-an. Sejak saat itu Indonesia selalu mendukung perdamaian dan stabilitas politik di Kamboja. Fadli menyebutkan Indonesia telah berpartisipasi dalam pasukan perdamaian PBB di Kamboja di tahun 1992. Sementara pada tahun 1999 Indonesia mendukung keanggotaan Kamboja di ASEAN. Begitupun sebaliknya, Kamboja menghargai Indonesia yang secara konsisten telah membantu Kamboja terutama dalam peningkatan kapasitas. Negara sahabat kita, tetangga kita di ASEAN ya, tentu membicarakan hubungan bilateral kedua negara. Namun di sisi lain saya juga menyampaikan bahwa kami kedatangan waktu minggu lalu anggota parlemen dari Kamboja yang menyampaikan bahwa ada partai oposisi 55 anggota DPR-nya itu dibubarkan oleh pemerintah Kamboja. Sehingga kami menyampaikan hal ini juga kepada pihak Kamboja melalui duta besarnya, dan juga bahkan kita akan sampaikan surat ya yang sudah ditandatangani juga oleh beberapa anggota DPR, sejumlah anggota DPR. Hal lain yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah terkait kebijakan Mahkamah Agung Kamboja yang telah membubarkan partai oposisi utama dalam keputusannya untuk memperkuat kekuasaan otokratik yang telah dicengkram dengan kuat oleh Perdana Menteri Hun Sen. Fadlizon menyampaikan Dubes Kamboja sangat mengagumi Pancasila dan keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia, di mana nilai-nilai dari Pancasila tersebut memaknai kehidupan global dari sejumlah negara di dunia. Untuk direspon lah oleh pemerintah Kamboja. Nah, Duta Besar Kamboja menyampaikan bahwa informasi tersebut mungkin kurang berimbang, ya. Dianggap bahwa pihak oposisi ini mau menggulingkan pemerintahan, dan kemudian mereka membubarkan partai oposisi tersebut. Tetapi saya juga menanyakan apakah mereka akan ditangkapi atau apa, tapi tadi dikatakan tidak gitu. Mereka dipersilakan untuk mengikuti pemilu tapi dengan membentuk partai baru semacam itu. Habibie dan Bani, TVR Parlemen melaporkan. Demikian pemirsa Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.